Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar. Kadang satu nikmat itu sangat terasa ketika nikmat itu hilang. Antum tadi mati lampu dari jam 2. Di sini dari jam 2. Maghrib baru menyala. Ya. Ketika tidak ada listrik, bagaimana kondisinya? Iya. Antum bingung, yang punya HP mau ngecas enggak, tadi cas di mana? Masjid gelap. Iya, jadi kajian atau tidak? Karena mesinnya gelap. Iya. Maka ini termasuk nikmat yang banyak dari manusia yang kurang bersyukur atas nikmat adanya kenikmatan yang seperti ini. Iya. Dan tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ya, termasuk nikmat adanya listrik itu. Ya, nikmat adanya listrik itu. Ya. Bisa antum bayangkan kalau listrik tidak menyala 1 pekan, kira-kira seperti apa? Ini baru jam 2 sampai jam 6 tadi ya. Nah, ini sudah kelabakan, sudah kebingungan. Mana air juga tidak jalan. Iya. Penampungan kosong. Ya. Akhirnya terlambat, yang mau mandi belum sempat mandi karena tidak ada air. Ya. Itu baru 1. Ya, baru tidak menyala lampu. Ya. Bagaimana kalau lebih dari itu? Karena itu hendaklah setiap orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menjadi sebab kebaikan-kebaikan yang dia merasakan kebaikan itu. Dan tentunya Rasulullah SAW juga sudah menyebutkan la yashkurullah ma lam yashkurin nas. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah kalau ia tidak berterima kasih terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Minimal dia mendoakan kebaikan terhadap orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ikhwan fillah azani wa azzanakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Terakhir kita sampai di mana? Bab 27. Apa babnya namanya? Babu Fadli Silaturahim. Bab keutamaan silaturahim. Berapa hadisnya? Berapa? 4 atau 3? Berarti yang 3 kelewat ya, kurang 1. Semuanya adalah 4 hadis. Baik, sekarang ya, kita ini sudah dekat dengan bulan Ramadan ya, dengan bulan Ramadan. Bagi yang ingin bertanya ya, hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan masalah, silakan tulis saya. Ya, nanti dikasih kesempatan ya, untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Khususnya berkaitan dengan Ramadan, kaitan dengan puasa ya, karena ini adalah suatu perkara yang kita butuh ilmu ya.
Dan ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan sebelum seseorang melakukan ibadah. Karena itu Al-Imam Bukhari menyebutkan apa? Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, dimulai dengan ilmu sebelum berucap dan melakukan amalan. Tapi ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di dalam bab yang ke-28. Bab yang ke-28. Babu silaturahim tazidu fil umr. Ya. Bab silaturahim. Rahim kemarin apa rahim? Kekerabatan. Ya. Siapa yang menyambung kekerabatan, maka tazid, hal tersebut adalah perkara yang dapat menjadi sebab bertambahnya umur. Ya, bertambahnya umur. Nah, di sini beliau membawakan dua hadis di dalam bab ini. Kalau dilihat hadisnya juga semana. Hadis semana. Apa perbedaan semana dengan semisal? Ya? Kalau senakna ada perbedaan lafaz namun tak sama yang dimaksud. Kalau semisal? Sama lafaz sama juga maknanya. Baik. Hasan. Anta lah dia ajab tawasub tak? Baik. Jadi di sini semana ya, dua hadis yang beliau bawakan. Qala rahimahullah, kata beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, qala haddatsana Abdullah bin Salih. Ya. Qala haddatsani Al-Laits. Qala haddatsani Uqail. An Ibn Shihab qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu min rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Baik. Kata beliau, qala haddatsana Abdullah bin Salih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salih. Yang termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Qala haddatsani Laits. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kau Al-Laits. Qala haddatsani Uqail. Telah menceritakan kepadaku Uqail. Ada Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Qal, beliau mengatakan akhbarani Anas. Telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rasuli. Kenapa Rasulah? Hah? Anna? Apa kerjanya? Tansibul isma wa tarfa'ul tansibul isma wa tarfa'ul apa? Khabar. Iya, dan dia masuk kepada siapa di sini? Inna, anna dan saudara-saudaranya masuk kepada jumlah apa? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Hah? Jumlah? Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Hah? Kalau jumlah ismiyah apa? Makanat masbuqatan bismin. Apa-apa yang dimulai dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah makanat masbuqatan bil fa'il. Itu apa-apa yang dimulai dengan kata kerja. Ya. Kalau inna dan anna maksudnya kemana ini? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Hah? Maksudnya kemana? Hah? Inna, anna. Kanna, lakinna. Banyak saudara-saudaranya. Ya. Laita, la'alla. Hah? Maksudnya pada
Jumlah ismiyah, ya kan? Masuk kepada mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Hah? Apa itu mubtada? Mubtada. Isim yang di mana? Yang berada di awal sebuah kalimat. Iya. Isim yang berada di awal maka disebut dengan mubtada. Iya. Kemudian yang datang setelahnya disebut dengan khabar yang menjelaskan mubtada. Iya. Dan salah satu dari syarat mubtada apa? Mubtada apa? Harus apa? Mubtada harus ma'rifah. Kalau khabar nakirah. Apa itu ma'rifah dan nakirah? Apa itu ma'rifah? Bahasa yang paling mudah dipahami. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah. Ayo. Apa ma'rifah? Ya? Sesuatu yang sudah tertentu. Ya. Adapun nakirah yang bentuknya masih global, masih umum. Ya. Seorang mengatakan baitun misalnya. Ada orang datang ke hadapan antum, dia mengatakan rumah. Antum paham apa yang dimaksud? Rumah apa? Rumah tawon kah? Rumah apakah? Iya. Itu kan bentuknya nakirah. Tapi ketika ada orang datang kepada antum misalnya, rumah itu berarti rumahnya sudah tertentu atau bukan? Sudah tertentu. Sisa mendatangkan khobarnya untuk memperjelas ya si mubtada. Ya, misalnya dia mengatakan al-baitu jamilun, rumah itu indah. Kalau kemasukan innal baita jamilun. Karena kerjanya apa dia? Tansibul isma wa tarfaul khabar. Tapi ingat nih, berarti di sini anna Rasulullah hi kenapa? Kenapa lafzul jalalah baca hi? Kenapa? Sebagai apa di sini? Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Lafzul jalalah mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Rasulah. Taib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah apa disebut? Jumlah i'tiradiyah. Ya, kalimat sisipan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Ya, siapa yang suka diluaskan rezekinya. Siapa yang suka diluaskan rezekinya? Antum suka enggak kalau diluaskan rezekinya? Suka enggak? Suka rezekinya? Pak Fadil. Bagaimana kalau luas rezekinya? Suka? Memilih yang luas atau yang sempit? Memilih diluaskan rezekinya. Antum bagaimana? Minta diluaskan rezekinya. Wa ayun salahu fi atharihi. Kemudian dipanjangkan umurnya. Mau enggak antum umur panjang? Mau mati sekarang atau nanti? Mau mati sekarang atau nanti? Nanti Pi. Baik. Jadi yang pertama, siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Maka hal yang hendaknya ditunaikan adalah fal yasil rahimah. Ya, menyambung hubungan silaturahim. Ya. Jadi menyambung hubungan silaturahim ini sesuatu yang dapat memberikan manfaat
bukan hanya manfaat untuk negeri akhiratnya, tapi amalan ini adalah amalan yang dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan manfaat dalam perjalanan kehidupan dunia. Luas rezeki itu di mana ini? Di dunia atau di akhirat sini? Dalam kehidupan dunia. Panjang umurnya di mana ini? Dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi amalan-amalan yang sangat agung, maka kadang sebagian amalan bermanfaat untuk negeri akhirat, sementara amalan ini memberikan dua manfaat. Manfaat di dunia dan manfaat di negeri akhirat. Ya. Berkaitan dengan diluaskan rezeki, ini sebagian para ulama menyebutkan luas ya, kadang bermakna tambahan dan luas kadang bermakna nilai keberkahannya. Ya, nilai keberkahannya. Ya. Kadang si fulan si A dengan si B gajinya sama. Ya, yang satu gajinya bulanannya 5 juta, yang satu 5 juta juga. Ya. Tapi yang satu disebabkan karena berkah. Ya. Rezeki yang dia dapatkan ya, bisa mencukupi untuk istri dan anak-anaknya. Ya, bahkan dia bisa mendapatkan sebuah rumah. Ya. Yang satunya sama, dia dapatkan 5 juta tapi menjadi sesuatu yang tidak ada bekas sama sekali, kayak habis begitu saja. Ya. Jadi yang satu diluaskan ya, dari sisi keberkahannya, yang satu hilang nilai keberkahannya. Ya, hilang nilai keberkahannya. Maka siapa yang ingin ya, hartanya berada di atas nilai-nilai keberkahan, maka adalah dia menyambung hubungan silaturahmi. Ya, dan menyambung hubungan silaturahmi ya, itu bisa dengan apa? Dengan mengunjungi ya, dan menyambung hubungan silaturahmi. Kalau sekarang mudah ya, walaupun dia tidak datang, sekarang ada HP ya. Ini sangat mudah, antum bisa di rumah sambil baring, sambil duduk menelepon keluarga. Kalau tempo dulu nah itu biasanya ke wartel pun biasanya ngantri ya, ngantri ya. Belum kalau siang itu mahal, nelpon hanya sekian menit sudah 75.000. Oh iya. Biasanya nelpon yang murah itu habis subuh. Pada subuh itu agak ringan biaya teleponnya. Di zaman bahala, zaman-zaman itu. Antum mungkin tidak dapati ya. Masa-masa ada wartel. Dapati masa wartel? Masih dapat. Iya. Antum dapat wartel? Apa itu wartel? Warung telepon. Iya. Pak Ridwan dapat warung telepon? Masih dapat masanya ya, masih dapat masanya warung telepon. Iya. Di masa-masa itu seorang silaturahmi dengan apa? Bisa dengan mengunjungi, bisa dengan telepon. Apalagi sekarang antum sudah terlalu mudah. Iya. Kalau dibandingkan zaman dulu, itu mahal, antum sekali telepon mahal. Iya. Kadang sekali nelpon 1 jam misalnya di siang hari itu bisa habis 75.000. Iya, 75.000. Sekarang antum beli pulsa yang misalnya harganya 75.000 itu bisa 1 bulan. 1 bulan baru habis. Ya, Masya Allah banyak sekali kemudahan-kemudahan. Cuman banyak orang-orang yang tidak melakukan kesyukuran. Ya. Kadang sudah diberikan kesempatan, diberikan rezeki agar dia menyambung hubungan silaturahmi minimal dengan telepon terhadap keluarganya. Namun bersama dengan itu ternyata banyak dari mereka yang tidak memanfaatkannya, tapi habis dalam perkara-perkara yang sia-sia. Ya, punya HP, datanya habis untuk main game. Ya. Dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Wa yunsalahu fi athrati falyasil rahimah. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umurnya. Ya, dipanjangkan umurnya. Ya. Berarti kalau begitu takdir berubah. Ya. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama yang mengalami perubahan itu adalah catatan yang terdapat di tangan malaikat. Ya, di tangan malaikat. Adapun catatan yang terdapat pada Lauhul Mahfuz itu adalah catatan yang tetap tidak mengalami perubahan. Ya, jadi yang ada perubahan itu catatan yang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh malaikat. Taib. Kemudian ya, selain bertambah panjang, sebagian para ulama menyebutkan keberkahan dari umurnya itu. Ya. Kadang sebagian orang umurnya cuma 60.
tapi kebaikannya kadang mengalahkan orang yang memiliki umur 100 tahun. Ya, umurnya tidak panjang, tapi kebaikan-kebaikan dia dapatkan sangat banyak. Keutamaan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkah umurnya. Ya, jadi pendek tapi mendapatkan keluasan. Ya, mendapatkan keluasan karena dia memanfaatkan umur itu dengan sebaik-baiknya. Taib. Kemudian hadis yang kedua pada bab ini, qala haddatsana Ibrahim bin al-Mundhir, qala haddatsana Muhammad bin Ma'in, qala haddatsani Abi an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athrihi falyasil rahimah. Ya mirip ya. Ini siapa sahabatnya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sar Ad-Dausi Al-Yamani. Taib, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya. Man sarrahu, ya siapa yang senang ya untuk diluaskan rezekinya ya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Dari sisi mana sama? Dari sisi mana sama. Cuman sedikit perbedaan dari lafaz. Ya, yang satu menggunakan lafaz man ahabba. Yang satu man sarrahu. Ya, man sarrahu. Jadi beda dari sisi lafaz, tapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sama. Berarti di sini semisal atau semana ini? Ya? Semisal atau semana? Semakna. Taib. Kemudian bab yang setelahnya, ya. Bab man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Ya. Bab barang siapa yang menyambung hubungan silaturahim, maka dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan keluarganya pun sayang kepadanya. Ya. Jadi menyambung hubungan silaturahmi menjadi sebab apa? Sayangnya Allah terhadap si hamba. Dan menjadi sebab apa? Allah pun menjadikan keluarganya pun sayang kepadanya. Ya, menjadikan keluarganya sayang kepadanya. Karena itu siapa yang ingin disayangi oleh keluarganya, dia maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Ya. Dengan hal tersebut dia akan mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan kesejukan, kedamaian di dalam perjalanan kehidupan. Tapi di sini juga beliau membawakan dua hadis. Ya, membawakan dua hadis. Taib. Kata beliau, qala haddatsana Muhammad bin Katsir. Ya. Qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq. Ya. An-Naghra Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu, ya, nusiya fi ajalihi, ya, wa faramaluhu wa habahu ahluhu. Baik, kata beliau telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ishaq, dari Abi Ishaq, dari Makhra, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Siapa namanya Ibnu Umar? Abdullah. Ya. Kata beliau, man ittaqa rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, wa wasala rahimahu, dan menyambung hubungan silaturahim. Jadi di sini ada dua syarat. Yang pertama bertakwa, kemudian menyambung hubungan silaturahmi. Iya. Berarti ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tafaqquh fid din dan akhlak yang mulia. Karena dua hal ini tidak bisa lepas. Khairukum ahsanukum khuluqa idza faqihu. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dari sisi akhlaknya apabila ia senantiasa tafaqquh fid din, pelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua syarat ini, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, menyambung hubungan silaturahim. Karena dua hal ini tidak boleh lepas. Seorang yang suka memberikan harta kepada keluarganya, kepada saudaranya,
ya, suka mengunjungi keluarganya. Tapi kalau tidak dilandasi dengan takwa, maka tidak bernilai. Ya, dan siapa yang bertakwa, mengatakan takut kepada Allah, tapi melakukan kezaliman kepada kekerabatan, maka takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan kebaikannya ini bisa dihabiskan karena apa? Karena jeleknya hubungannya dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Ya. Baik, maka dua hal ini kalau terpenuhi, maka hal ini menjadi sebab apa? Nusya fi ajalihi. Maka akan diakhirkan ajalnya, kematiannya. Berarti bertambah apa? Bertambah umurnya. Ya. Kemudian diluaskan hartanya. Ya, dan dicintai keluarganya. Masya Allah ya. Ini kenikmatan yang besar. Ya, diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, diluaskan hartanya, dan dicintai oleh keluarganya. Dan di hadis yang kedua juga sama. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsiya lahu fi umrihi. Ini bedanya dari sisi lafaz. Wa thara maluhu wa habahu ahluhu. Ya, bedanya pada umr. Ya, kalau tadi disebutkan apa? Diakhirkan ajalnya. Kalau diakhirkan ajalnya dengan dipanjangkan umurnya, maksudnya sama atau tidak? Hah? Sesuatu yang sama. Diakhirkan ajalnya. Ya, diundur. Berarti dipanjangkan. Berarti yang dimaksud adalah perkara yang sama, cuma beda lafadznya. Baik. Maka ini diantara sebab-sebab kebaikan. Ya, ketika seorang menyambung hubungan silaturahmi dan dia melandasi hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isya jam berapa? Isya jam berapa Isya? Hah? 19 lewat 24. Silakan yang mau bertanya. Ayo silakan. Bismillah, Ustaz, pendapat mana yang paling kuat? Apakah makmum membaca Al-Fatihah atau hanya mendengarkan imam saya? Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Berkaitan dengan membaca Al-Fatihah, ya. Ini telah dijelaskan ya, oleh para ulama, dan Al-Imam Syafi'i sendiri beliau memiliki dua pendapat. Ya, jadi ketika seorang ulama itu memiliki dua pendapat bukan artinya mereka itu pelin-pelan, tidak. Tapi mereka adalah orang yang punya prinsip. Ketika mereka mendapati sebuah hadis, ya, dan dia menyangka hadis tersebut adalah kuat, maka mereka beramal. Ya. Dan ketika mereka terus menuntut ilmu, kemudian mereka dapati hadis yang lebih kuat dan hadis yang sebelumnya yang dijadikan sebagai pijakan lemah, maka dia pindah kepada pendapat yang kedua. Dan ini biasa terjadi di kalangan para ulama. Kadang mereka memiliki dua pendapat, kadang lebih dari itu. Dan di dalam perkara ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau memiliki dua pendapat. Dia. Pendapat beliau yang pertama, ya. Maka pada salat jahriyah dan salat sirriyah, ya, pada salat sirriyah ini secara umum imam, makmum seluruhnya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Ya. Kecuali di salat jahriyah. Kecuali di salat jahriyah. Maka yang membaca hanyalah imam. Kenapa? Karena makmum mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Ya. Beliau berlandaskan dengan hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Ya. Kemudian juga berlandaskan dengan ayat wa idza quri'al Qur'an fansitu. Ya. Wastami'u lahu la'allakum turhamun. Ya. Ketika dibacakan ayat, diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk memperhatikan agar dia fokus terhadap apa yang dibaca itu. Kemudian dia diam agar ia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu dirahmati. Ya. Ini beliau menyebutkan apa? Bahwasanya yang membaca Al-Fatihah adalah orang yang salat sendiri, imam, ya, dan makmum pada salat sirriyah. Adapun salat jariyah, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum.
Ya. Ini pendapat beliau yang pertama. Pendapat beliau yang kedua, ya, membaca Al-Fatihah itu adalah kewajiban yang harus dibaca oleh orang yang salat sendiri, oleh imam, oleh makmum, baik di salat jariyah maupun di dalam salat sirriyah. Ya. Pada salat sirriyah. Ya. Apa pendalilan beliau? Ya. Beliau menyebutkan tentang kisah para sahabat yang salat bersama Rasulullah SAW. Maka di antara para sahabat membaca di belakang imam. Ya. Maka selesai salat, Nabi mengatakan apa? La'alakum taqra'una khalfal imam. Ya. Kayak yang tadi kalian membaca di belakang imam. Ya. Maka yang membaca pun mereka mengakui. Kemudian Nabi mengatakan apa? La tafalu, jangan kalian lakukan, jangan kalian membaca di belakang imam. Iya. Tapi ada lanjutannya. Iya. Nabi menyebutkan apa kelanjutannya? Illa bi umil Quran, kecuali umul Quran. Umul Quran apa ini? Surah Al-Fatihah. Iya. Kenapa? Karena lianna la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Karena itu pendapat beliau yang kedua. Ya, beliau menyebutkan apa? Al-Fatihah wajib dibaca oleh orang yang salat sendiri, imam, makmum, baik di salat jariyah maupun sirriyah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang menyebutkan qiraatul imam, qiraatul makmum, ternyata hadis yang lemah. Karena itu beliau berpijak kepada pendapat yang kedua. Nah, ya. Jadi kalau dilihat dari sisi pendalilan, maka pendapat yang kedua itu lebih kuat. Ya, dari pendapat beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Ini dilipat-lipat kirim surat ini. Tulisannya besar-besar ya supaya bisa dilihat. Baik, Afwan Ustaz, saya bertanya, kan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kecuali dosa syirik. Akan tetapi Ustaz, kalau kita memakan makanan yang di mana makanan tersebut makanan yang syubhat, akan tetapi kita tidak mengetahui siapa pemilik makanan tersebut, lalu pemilik makanan tersebut tidak ridho terhadap makanan yang hilang, maka bisa dikatakan makanannya haram. Ya. Jadi bagaimana caranya Ustaz kita memohon ampun kepada Allah sedangkan doa tidak akan dikabulkan ketika orang memakan makanan yang haram? Seorang tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang bukan miliknya, ya. Iya. Illa biidnihi, kecuali kalau diizinkan oleh si pemiliknya. Antum ada makanan, iya, langsung untuk sikat saja? Tidak boleh. Ya, harus dengan izinnya. Maka ketika seseorang telah mengkonsumsi sesuatu yang bukan miliknya, maka dia meminta keridhaan terhadap orang yang memilikinya. Ya. Apakah orang tersebut mengikhlaskan saja atau minta ganti? Kalau minta ganti, diganti. Ya. Adapun ketika dia sudah meminta maaf, ya, kemudian tidak memaafkan, maka telah selesai bagi orang yang meminta maaf. Ya. Karena dia telah melaksanakan tugasnya sebagai orang yang melakukan kezaliman adalah menyelesaikan kezalimannya. Adapun orang yang tidak memberikan maaf, maka telah selesai. Maka ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang sudah terlewatkan 2 kali bulan Ramadan? Baik, berkaitan dengan orang yang punya utang puasa. Ini utang puasanya karena apa? Utang puasa kan macam-macam. Iya. Apakah karena dia sakit? Iya. Dan sakit pun ada 3 macam. Ada sakit biasa, ada sakit alladzi yatadarraru bihi, ada sakit yang kalau dia berpuasa itu membahayakan. Kemudian yang 3 adalah sakit la yurja baru, sakit yang tidak kunjung sembuh. Iya. Maka di sini telah dijelaskan kalau sakit biasa maka tidak ada keringanan baginya untuk tidak berpuasa. Seperti orang yang keseleo, orang yang kesandung batu, apalagi kalau penyakit panu. Ya, jangan sampai nanti kenapa tidak puasa, ada penyakit apa? Sakit panu. Sementara sakitnya sudah bertahun-tahun, ya, penyakit panunya tidak hilang. Maka bukan penyakit seperti ini.
Maka yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa alladzi yatadarraru bi, yaitu penyakit yang kalau dia berpuasa itu akan membahayakan, penyakitnya akan semakin bertambah parah. Seperti orang-orang yang harus mengkonsumsi obat 3 kali sehari. Ya. Maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, kewajibannya apa? Ya, adalah mengqadanya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka mengqada puasanya. Taib. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit? Ya, sakitnya tidak kunjung-kunjung sembuh. La yurjabaru. Maka untuk orang yang seperti ini, fa fidyatu ta'amu miskin. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki kewajiban untuk mengqada? Kemudian sudah berlalu. Ya, sudah berlalu di sini 2 Ramadan. Ya. Maka di sini dirinci. Yang pertama, li'udrin, karena adanya udzur. Ya, karena adanya udzur. Kalau dia belum mengqadanya disebabkan karena udzur, ya, la syai'a alaihi, tidak ada sesuatu pun yang harus dilakukan olehnya kecuali apa? Kecuali hanya mengqada saja. Ya. Kalau dia mengqada puasanya li tafrid, karena dia melalaikan, menelantarkan, maka ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, dia mengqada dan membayar fidyah. Mengqada dan membayar fidyah. Namun pendapat yang lebih dekat yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya mengqada saja dan penelantaran itu adalah dosa tersendiri yang akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang meninggal dia punya hutang puasa? Ya. Yang pertama, li'udrin, karena adanya udzur. Misalnya seseorang sakit di bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan sakit, bulan Syawal sakit, bulan Dzulqa'dah sakit, bulan Dzulhijjah meninggal. Bahkan sakit meninggal. Ya. Sekarang berarti dia belum membayar puasanya li'udrin. Maka karena adanya udzur sekarang dia belum membayar hutang puasanya. Maka fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya, ya. Tidak ada sesuatu yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Ya. Adapun kalau tanpa udzur, ya, kalau tanpa udzur, misalnya Ramadan sakit, bulan Syawal sakit, Dzulqa'dah sembuh, ya, Dzulhijjah tidak sakit, kemudian bulan Muharram sakit lagi, kemudian apa? Dia meninggal. Berarti di sini karena apa? Dia belum membayar hutang puasanya tanpa udzur. Ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, ya, ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang kuat adalah sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dalam kondisi dia punya hutang puasa, dia belum menunaikannya disebabkan karena apa? Ya, tanpa udzur, maka kewajiban bagi ahli warisnya adalah untuk membayar puasanya. Kalau dia punya anak 10, enak. Ya, setiap anak puasakan 3 hari. Ya, 3 kali 10 sudah berapa? 30. Maka demikian. Apa hukumnya membunuh orang yang ingin membunuh kita? Ya, kilahuma finnar. Dua-duanya di dalam neraka kata Nabi. Ya, karena masing-masing berniat membunuh. Ya. Kan ini niatnya semuanya membunuh. Apa hukumnya membunuh orang yang ingin membunuh kita? Kan dia berniat juga membunuh. Sama-sama ingin membunuh. Ya. Maka kedua-duanya di dalam api neraka kata Nabi. Ya. Karena kalau dia tidak didahului maka dia akan mendului. Kan seperti itu. Ya. Berbeda dengan orang yang membela diri. Baru ditangkis musuhnya mati. Baru ditangkis musuhnya mati. Karena saking kerasnya badannya. Karena biasanya di latihan bela diri itu sebagian orang kan langsung praktek latihan jurus. Kalau di sebagian tempat pendidikan mereka melakukan pengerasan badan, setelah itu baru mereka melatih jurus. Iya. Supaya baru ditangkis ini musuh sudah kesakitan. Iya, karena kerasnya badannya, baru nangkis musuh sudah sakit. Belum lagi kalau dia yang memukul. Iya. Ini dia baru tangkis musuhnya sudah mati. Berarti di sini dia bukan membunuh. Iya, bukan membunuh. Iya, maka kalau bukan membunuh maka tidak ada kewajiban baginya dari pemerintah yang menegakkan hukum Islam untuk dibunuh. Karena apa? Dia membela diri. Dia hanya menangkis saja.
Bismillah, apa hukumnya berbuka puasa jika terbenamnya matahari akan tetapi belum azan? Berkaitan dengan buka itu terbenamnya matahari ya, terbenamnya matahari bukan azannya. Karena di sebagian tempat ada yang azannya lambat. Ya, mereka buka dulu semuanya, buka sudah kenyang-kenyang baru pergi muadzinnya pergi azan. Ya, maka berkaitan dengan buka itu kaitannya dengan tenggelamnya matahari secara sempurna. Dan di wilayah perkotaan biasanya sulit dilihat. Biasanya di pinggir pantai itu akan kelihatan kapan matahari terbenam. Ya, kalau kita dulu di pondok pesantren itu setiap tahun ada 1 atau 2 orang yang ditugaskan ya, untuk melihat matahari. Begitu matahari terbenam sempurna, langsung di calling, langsung adzan muadzin. Ya. Dia minum seteguk langsung adzan supaya yang lain itu apa? Bisa buka tepat pada waktunya. Ya. Kalau sekarang kadang di sebagian tempat ya, sikat dulu nanti biadzannya. Ini yang menjadi masalah masyarakat yang di rumah lagi nunggu adzan. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz, jika masih ada ayah terus ingin menikah, boleh tidak dia tidak menjadi wali kita? Karena ayah pergi bersama istri barunya dan tidak tahu entah kemana perginya, dan dia tidak tidak mengakui saya sebagai anaknya. Terus bagaimana sikap saya sekarang? Jadi wali yang terdekat adalah ayah. Wali terdekat adalah ayah. Dia. Kemudian siapa? Kakek. Iya, kakek. Dia. Kemudian siapa? Dia saudara. Kalau dia memiliki saudara laki-laki, memiliki saudara. Dia. Kemudian siapa? Bagi si janda mungkin kalau dia punya anak sudah balik, maka anak bisa menjadi wali. Kemudian siapa lagi? Paman. Paman dari pihak ayah. Paman dari pihak ayah. Adapun paman dari pihak ibu tidak bisa menjadi wali. Seluruh laki-laki dari pihak ibu tidak boleh menjadi wali. Yang menjadi wali laki-laki dari arah ayah. Kalau seluruh wali itu tidak ada, maka walinya adalah wali hakim. Walinya adalah wali hakim. Dan ketika ada orang tua seperti ini termasuk melampaui batas. Ketika si anak ingin menikah, kemudian orang tua melampaui batas, maka walinya bisa ke arah wali siapa? Ke wali hakim. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada wali-wali yang lain. Wan Ustaz, bagaimana hukumnya berceramah di antara waktu Isya dan Tarawih yang biasa orang lakukan di bulan Ramadan? Tapi berkaitan dengan hal tersebut, ya, ketika manusia memanfaatkan berkumpulnya manusia untuk memberikan nasihat, ya, apalagi di bulan-bulan Ramadan biasanya ya, banyak dari kaum muslimin mereka datang ke masjid, di mana di hari-hari selain Ramadan mereka tidak datang ke masjid. Maka kalau dia memanfaatkan waktu berkumpulnya manusia memberikan nasihat kepada mereka, itu adalah perkara yang tidak mengapa. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa hukumnya menyentuh Al-Quran tanpa berwudu Ustaz? Harap penjelasannya. Baik. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Iya. Diterangkan la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali yang suci. Iya. Kalimat ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Iya. Yang pertama, suci di sini adalah orang yang harus berwudu. Ini yang pertama. Ya. Sebagian para ulama seperti Syekh Mukbil, ya, beliau menyebutkan, ya, tidak boleh menyentuh, ya, tidak menyentuh Al-Quran kecuali suci. Ini adalah para malaikat. Jadi Al-Quran itu dibawa oleh makhluk yang suci, malaikat. Ya. Walaupun ya, pendapat yang disebutkan Syekh Mukbil itu memiliki kekuatan, ya, namun para ulama menyebutkan untuk kehati-hatiannya mimbabil ikhtiyat, hendaklah seseorang itu tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Ini untuk lebih berhati-hati. Baik, barakallahu fikum. Ini sudah tadi. Apakah wajib makmum membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku? Baik. Apakah makmum wajib membaca Sami Allahu liman hamidah? Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan
Ya, makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, kalau dilihat dari dhahir hadis, ya, Nabi menyebutkan apa? Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd. Ya, kalau dari konteks hadis, Nabi menyebutkan apa? Apabila dia, yaitu seorang imam menyebutkan apa? Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian wahai para makmum, rabbana walakal hamd. Kalau dari konteks ini, ya, maka yang nambah apa? Ia membaca sami Allahu liman hamidah siapa? Adalah imam. Adapun makmum membaca apa? Rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu atau rabbana Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada 4 bentuk. Ya, dan ada juga bacaan-bacaan yang lainnya. Ya. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Utsaimin ini juga memiliki kekuatan. Dilihat dari konteks hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala, kalau imam membaca sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Ya. Sama dengan ketika imam fa idza qala waladhdallin faqulu amin. Apabila imam membaca waladhdallin maka ucapkan oleh kalian apa? Amin. Sama itu dari fungsi. Sekarang yang baca waladhdallin siapa? Kan imam. Baru mau membaca apa? Membaca amin. Baik. Kita pindah di sini ya. Baik. Siapa yang bertanya? Halo di sini. Mana catatannya? Keutamaan silaturahmi. Baik, di bab yang kita baca yang pertama apa? Bab keutamaan silaturahmi, apa itu? Keutamanya apa tadi? Ada di bab yang pertama apa? Tazid. Silaturahmi menjadi sebab apa? Ayo bantu itu. Antum. Berdiri. Kum. Bisa ditutup bukunya? Hah? Baik, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Ya, silakan dibagi ya, sahabat. Ya antum sini. Mau catatannya. Taib di bab yang pertama, hadis yang kedua siapa sahabatnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, san. Ayo itu antum. Benar. Tapi di bab yang kedua apa judul babnya? Orang siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan menyayanginya dan Allah akan membuat keluarganya sayang padanya. Baik, keluarganya sayang padanya. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, demikian ya. Baik, khawna fi din azan wa sanakumullah. Kita sudah dekat dengan bulan Ramadan, maka persiapkan perbekalan ya. Dan perbekalan yang harus antum persiapkan ya adalah ilmu, supaya antum memahami amalan apa yang harus antum lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang antum persiapkan juga adalah harta. Ya, sebagian para ulama itu di bulan-bulan selain bulan Ramadan mereka mempersiapkan harta yang akan digunakan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Nabi itu semakin memperhebat. Ya, di antara amalan yang diperhebat adalah amalan sedekahnya. Diterangkan di dalam hadis yang riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana wajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memperhebat kedermawanannya tatkala beliau di bulan Ramadan. Ya, apalagi di bulan Ramadan banyak orang yang butuh buka puasa untuk diberikan sahur, ya, dan lain-lainnya.
Ya, apalagi untuk orang-orang yang mungkin tidak mampu membayar kafarah dengan memberikan makan. Karena membayar kafarah kan beraneka ragam. Ada membayar kafarah dengan puasa, ada yang membayar kafarah dengan apa? Dengan makanan. Ya. Seperti orang yang melakukan hubungan suami istri, ketika dia memberikan makanan untuk membayar kafarah berapa? Berapa orang miskin? 60 orang miskin. 60 orang miskin. Kalau dia memberikan makan untuk kafarah sumpah berapa orang? Berapa orang? Dia bersumpah, tapi dia tidak membayar, tidak menunaikan apa ya yang dia bersumpah dengannya itu. Berapa orang yang dikasih makan? 10 orang miskin. Tapi ingat, makan ketika seorang membayar kafarah, demikian juga membayar fidyah, adalah makanan yang biasa dia makan. Makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya. Kalau dia makannya beras super misalnya, super kepala, lauknya daging, ayam, capcay, maka jangan seorang membayar fidyah atau membayar kafarah dengan nasi sayur. Maka harus sesuai dengan apa yang dia makan atau levelnya lebih di atasnya. Ya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita adalah amalan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amalan kebaikan kita menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.